Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat olehnya. Oleh karenanya pantas bagi kita dan wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut, agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat itu kepada kita. Kemudian selawat serta salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut setia beliau sampai akhir hayat kita dan kita mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosa TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan pembahasan kajian akidah tauhid, dan kita sampai kepada pembahasan yang terakhir di dalam pembahasan tauhidur rububiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Ada ungkapan para ulama yang mengatakan bahwasanya tauhidur rububiyyati yastalzimu tauhidal uluhiyyati. Kita ulangi, tauhidur rububiyyati yastalzimu tauhida al-uluhiyyati, ay tauhida al-ibadati. Tauhid rububiyah itu menuntut, mengharuskan adanya tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Apa maksud dari penjelasan ulama ini? Bahwasanya seseorang yang telah mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala esa di dalam perbuatan-perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat di dalam perbuatan-perbuatannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala diyakini bahwa dialah satu-satunya pencipta. Bahwa dialah pencipta segala sesuatu dari tiada menjadi ada. Kemudian mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala pengatur jagat raya, penguasanya, pemberi rezeki dengan berbagai nikmat dan rizki, menghidupkan dan mematikan dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka pengakuan seperti ini menuntut hamba tersebut
untuk mengakui bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan seluruh bentuk ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk tauhid uluhiyah yang akan insyaallah taala kita bahas pada waktu mendatang. Tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah, yaitu ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan semua bentuk ibadah kepadanya. Nah, ini disebut dengan tauhid uluhiyah. Nah, siapa saja yang mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirinya dari tiada menjadi ada, begitu juga menciptakan segala sesuatu di alam semesta jagat raya ini. Kemudian Allah yang mengaturnya, Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya, Allah yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Pengakuan seperti ini yang ada di dalam jiwa setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu menuntut hamba tersebut untuk mengibadahi Allah semata, mengarahkan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut agar dia tidak mengarahkan satu bentuk ibadah pun, tidak ada sesuatu pun yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah semata. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yang disebut juga dengan tauhid ibadah. Demikian, karena uluhiyah atau ilahiyah atau ibadah, ya, al-ilah bermakna ma'bud, ya. Al-ilah bermakna ma'bud, itu sesuatu yang diibadahi. Oleh karenanya tidak boleh mengarahkan satu bentuk pun ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu contohnya menyembelih, begitu juga berdoa, meminta pertolongan, beristighosah, bertawakal, bernazar, dan segala bentuk ibadah tidak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak terhadap ibadah tersebut. Seperti yang pernah kita sebutkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, haqqullahi 'alal ibadi, hak Allah atas hambanya, ayya'buduhu, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yusyriku bihi syai'a, dan mereka tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini hak Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Dan ini logis para muslim rahimani wa rahimakumullah. Keterangan para ulama ini logis, masuk akal, sesuai dengan logika kita. Tauhid rububiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Maka itu menuntut seorang hamba untuk mengibadahi Allah, mengesahkan Allah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya zat yang berhak untuk diibadahi, zat yang berhak untuk disembah, diarahkan semua bentuk ibadah, penghambaan diri kepadanya, adalah zat di mana yang telah memiliki jasa besar, jasa yang banyak sekali, mengadakan kita dari tiada menjadi ada, menciptakan kita, menghidupkan kita, memberikan berbagai nikmat kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, mengatur kehidupan kita, yang menguasai jagat raya. Ini logis. Nah, ini masuk akal. Demikian. Dan tidak logis serta tidak masuk akal adalah mengibadahi sesuatu yang tak memiliki jasa sedikit pun kepada kita, atau tidak memiliki kemampuan seperti kemampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya.
mencipta saja tidak bisa, ternyata juga mengalami kematian. Hidupnya pun merupakan pemberian. Dia pun diadakan. Bagaimana mungkin yang mengibadahi sesuatu yang ternyata sama, setara dengan kita, bahkan mungkin lebih rendah ketimbang kita? Oleh karenanya tidak logis, ya, tidak masuk akal, bahkan mungkin orang tersebut bisa dikatakan kehilangan akal atau tidak berakal ketika mengibadahi bebatuan, mengibadahi pepohonan, mengibadahi benda-benda mati, patung-patung yang disembah. Ini tidak logis. Bagaimana patung tersebut disembah padahal dia pun, ya, dipelihara, dijaga, bahkan dia dibuat. Dia tidak bisa menghidupkan apalagi mematikan, karena dia pun benda mati. Demikian. Dia tidak bisa menghela lalat yang menempel pada fisiknya, ya, atau tidak bisa menghindar dari mungkin, ya, sarang laba-laba, yang laba-laba mungkin hinggap lalu membuat sarang di sekitarnya. Begitu juga tidak bisa menghindar dari, ya, kotoran burung yang mungkin burung sedang lewat atau menempel di kepalanya, lalu lantas, ya, membuang kotoran. Dia tidak bisa untuk menghindari hal tersebut. Lalu bagaimana yang seperti ini bisa diibadahi dan disembah? Yang tidak bisa memiliki kemanfaatan dan kemudaratan, bahkan tidak bisa juga menghindarkan kemudaratan yang menimpa dirinya. Bahkan, ya, orang yang menyembahnya yang malah yang memberikan kemanfaatan untuknya. Selalu dibersihkan, ya, selalu diberikan wewangian, seperti itu. Ya. Kotoran-kotoran pun dibersihkan, disucikan darinya. Nah, ini tidak masuk akal. Bagaimana bisa menyembah sesuatu yang seperti ini, yang dia tidak bisa memiliki kemanfaatan untuk dirinya, lalu bagaimana bisa memberikan kemanfaatan bagi orang yang menyembahnya? Demikian pula tidak bisa tidak juga memiliki kemudaratan. Tidak bisa menghindarkan kemudaratan bahkan dari dirinya. Lalu bagaimana bisa menghindarkan kemudaratan dari orang lain? Maka hendaknya orang-orang menyembahnya menggunakan akalnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula menyembah orang-orang soleh. Orang-orang soleh, para nabi, ya. Demikian pula para malaikat disembah. Walaupun memang kedudukannya lebih tinggi ketimbang kita. Namun sesungguhnya dari sisi penciptaan kita selevel dengan mereka. Itu sama-sama diciptakan. Mereka tidak mampu untuk menciptakan. Karena mereka pun diciptakan. Bagaimana mereka bisa menciptakan? Demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya boleh untuk menyembah sesuatu yang diciptakan, walaupun dia memiliki kedudukan dan jasa yang besar kepada kita, maka tentunya mestinya juga boleh untuk mengibadahi dan menyembah sesuatu yang diciptakan yang lainnya. Apakah mungkin ada orang yang mau, ya, kita panggil, lalu kita bayar, kita berikan manfaat kepada dirinya, tapi untuk menyembah kita, sujud kepada kita? Para penyembah, ya, orang-orang soleh, para nabi, para malaikat, mereka yang suka menyembah orang-orang yang soleh ini, para nabi dan para malaikat ini, apakah mereka mau untuk mengibadahi orang yang memberikan uang kepadanya? Karena telah berjasa juga memberikan uang itu. Kalau diberikan uang, mau tidak kira-kira untuk sujud dan beribadah kepada orang tersebut? Nah, mungkin akalnya akan menolaknya, sembari mengatakan, mengapa saya harus mengibadahi Anda? Mengapa? Karena, ya, Anda sama seperti saya. Maka kita katakan kepada dirinya yang suka menyembah orang-orang soleh,
yang menyembah juga mungkin para nabi atau sebahagian nabi. Begitu juga menyembah para malaikat. Maka kita katakan, ya, sesungguhnya orang-orang soleh, nabi-nabi, demikian pula malaikat, itu adalah sama seperti kita, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tiada menjadi ada. Sama seperti kita, demikian. Kalaulah memang boleh untuk mengibadahi mereka, maka boleh juga untuk beribadah kepada kita. Seandainya boleh. Tapi ketika dia mampu untuk menjawab bahwasanya untuk apa saya mengibadahi Anda karena kita sama, maka kita katakan juga demikian kepadanya bahwasanya untuk apa Anda mengibadahi orang-orang soleh, orang-orang yang dikeramatkan, nabi, para malaikat, untuk apa beribadah kepada mereka? Bahkan mereka sendiri pun tidak ingin diibadahi. Karena mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Mereka tidak bisa mencipta, bahkan mereka dicipta. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Oleh karenanya zat yang pantas, zat yang masuk akal untuk bisa diibadahi adalah zat yang dia bisa mencipta, zat yang telah menciptakan segala sesuatu ini, yang mengatur segala sesuatu ini dan menguasai segala sesuatu ini. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Tidak boleh diarahkan satu ibadah pun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu pun yang berhak untuk diibadahi kecuali zat yang dia telah menciptakan tersebut. Zat yang telah mengatur jagat raya, zat yang menguasai jagat raya ini, alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya, maka pengakuan seperti ini menuntut setiap hamba untuk mengarahkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Demikian. Jadi tauhid rububiyah, mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, itu merupakan bukti untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Oleh karenanya kita dapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala banyak berdalil untuk mengajak para hamba-hambanya mengibadahi dirinya dengan pengakuan mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat, ya, di dalam perbuatan-perbuatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berdalil, berhujjah dengan tauhid rububiyah, pengesaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya. Allah berhujjah dengan ini tatkala para hambanya mengakui bahwasanya dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah zat yang menciptakan, mengatur, memberi rezeki, menguasai, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan Allah. Maka Allah menuntut para hamba untuk mengibadahi dirinya. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah berfirman, hai manusia, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Lihat, Allah menuntut manusia, hamba-hambanya, Allah tuntut untuk menyembah. Sembahlah oleh kalian Rabb kalian. Rabb kalian. Disebutkan Rabb. Apa itu Rabb? Yaitu zat yang memiliki sifat-sifat rububiyah, yang mencipta, mengatur, menguasai jagat raya.
Allah mengatakan, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, agar kalian taat kepadanya, melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Allah berhujjah dengan tauhid rububiyah, yaitu pengakuan terhadap pengesaan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Allah tuntut hamba-hambanya tersebut untuk mengibadahi dirinya, mengarahkan ibadah hanya kepadanya, yaitu tauhid ibadah, tauhidul uluhiyah. Demikian. Tidak sampai di sini, bahkan Allah melanjutkan dengan mengatakan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Dialah Allah zat yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini terbentang, langit ini sebagai atapnya, dan Allah juga menurunkan dari langit air, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu dengannya, dengan air tersebut Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan, mengeluarkan tanaman-tanaman yang menjadi rezeki, sebagai rezeki bagi kalian, berbagai tanaman, makanan-makanan yang kita rasakan. Itu sebagai rezeki. Lihat di sini Allah menanggung rezeki. Nah, pengakuan seperti ini maka dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar diarahkan ibadah hanya kepadanya. Oleh karenanya Allah mengatakan di akhir dari ayat yang ke-20 dari surah Al-Baqarah ini, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian jadikan tandingan-tandingan lain bagi Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya disembah, diibadahi. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki tersebut. Allah yang sebelumnya menciptakan, mengadakan kalian dari tiada menjadi ada, lalu memberikan rezeki, memberikan fasilitas hidup, bumi terbentang, tidak bergoncang, langit sebagai atapnya. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang mencipta kecuali Allah. Kita tahu bahwasanya tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, yang menanggung rezeki kecuali Dia. Tidak ada yang menguasai jagat raya, yang mengatur alam semesta kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu itu. Maka jangan jadikan, Allah menuntut, jangan jadikan tandingan yang lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian tuntutan Allah. Inilah dia tauhid rububiyah, menuntut, mengharuskan mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah, dalam ibadah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mengesahkan Allah, menunggalkan Allah di dalam ibadah, mengarahkan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berhujjah, berdalil dengan tauhid rububiyah, yaitu pengakuan manusia, para hamba tersebut, bahwa Allah satu-satunya zat di dalam perbuatan-perbuatannya, di dalam penciptaan, di dalam pengaturan, di dalam penguasaan. Demikian. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia yang pertama dan yang terakhir. Allah menciptakan langit dan bumi sebagai fasilitas bagi kehidupan manusia ini. Demikian. Demikian pula Allah menciptakan apa saja yang ada di antara keduanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mempergilirkan malam dengan siang, siang dengan malam, menumbuhkan tanaman-tanaman yang itu menjadi rezeki bagi manusia. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya tidak layak mereka itu beribadah kepada selain Allah. Tidak layak mereka itu mengarahkan ibadah itu
kepada siapa saja dan apa saja, kecuali hanya kepada Allah semata. Demikian. Karena mereka mengetahui Allah yang telah menciptakan, Allah yang telah mengatur, Allah yang telah menguasai segala sesuatu alam semesta jagat raya ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya, ya, bentuk logis tadi sudah kita katakan, sesuatu yang logis merupakan bentuk, ya, metode, ya, yang sesuai dengan logika dan fitrah manusia, adalah menetapkan keberhakan di dalam ibadah itu dengan berdalil, berhujjah dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya, di dalam penciptaan, di dalam pengaturan, pemberian rezeki dan penguasaan alam semesta jagat raya ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berhujjah kepada orang-orang musyrik dengan cara seperti ini. Dengan metode seperti ini. Yaitu menggunakan, ya, pengakuan dan keyakinan orang-orang musyrik yang mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala esa, maha tunggal di dalam perbuatan-perbuatannya, mencipta, menguasai dan mengatur alam semesta jagat raya. Allah berdalil dengan itu untuk menetapkan, ya, keberhakannya di dalam ibadah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk berhujjah dengan cara seperti ini. Allah Subhanahu wa taala contohnya berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Dan ini sudah pernah kita sebutkan sebelumnya. Tapi ini menunjukkan bahwasanya, ya, tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Tauhid rububiyah, pengesaan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya itu menuntut, mengharuskan pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah tersebut. Allah memerintahkan Rasulnya untuk mengatakan, bertanya, ya, meminta kesepakatan, persetujuan kepada orang-orang musyrik yang didakwahi oleh Rasul tersebut. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillahi qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Allah berfirman, katakan Muhammad, tanyakan kepada mereka, milik siapakah bumi dan apa saja yang ada di dalamnya? Jikalau kalian mengetahui, mereka akan mengatakan milik Allah. Lalu katakan kepada mereka, lalu mengapa kalian tidak ingat? Tidak berfikir? Tanyakan kepada mereka, siapakah Rabb? Rabb pencipta, penguasa, pengatur langit-langit yang 7. Dan Rabb pencipta, penguasa, pengatur arasy yang agung. Mereka akan mengatakan, itu milik Allah. Allah semuanya. Ya, katakan kepada mereka, lalu mengapa kalian tidak bertakwa, tidak taat kepada Allah, tidak melaksanakan perintahnya, tidak menjauhi larangannya, malah menyembah selainnya? Katakan Muhammad SAW kepada mereka, siapakah yang ada di tangannya kerajaan-kerajaan segala sesuatu, kekuasaan-kekuasaan segala sesuatu, dan dia yang melindungi dan tidak ada yang bisa berlindung darinya. Jikalau kalian mengetahui, mereka akan mengatakan Allah, milik Allah.
Katakan kepada mereka, lalu mengapa kalian dipalingkan? Mengapa bisa dipalingkan dari pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat satu-satunya zat di dalam perbuatan-perbuatannya. Lalu mengapa kalian bisa dipalingkan untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 102, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Yang demikian itu adalah Allah Rabb kalian. Allah Rabb kalian. Allah Rabb kalian. Rabb yaitu zat yang mencipta, menguasai, mengatur, memberi rezeki dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan. Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Lihat, Allah berhujjah. Ya. Allah berhujjah. Allah katakan itu adalah Allah Rabb kalian. Lalu Allah menuntut la ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Lalu Allah katakan lagi tentang rububiyahnya. Khaliqu kulli syai', Dialah pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Lihat. Allah Subhanahu wa taala berhujjah dengan keesaannya di dalam perbuatan-perbuatannya untuk menetapkan keberhakannya di dalam ibadah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tauhid rububiyah yang diakui oleh setiap manusia, setiap hamba, yang mereka mengakui Allah satu-satunya di dalam perbuatan-perbuatannya, mencipta, menguasai, mengatur, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mempergilirkan siang dengan malam, memberi manfaat, menolak mudarat, demikian. Dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan Allah. Keyakinan pengakuan seperti ini menuntut setiap hamba untuk mengarahkan ibadah itu hanya kepada Allah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Demikian. Inilah tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menuntut atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan tujuan dari penciptaan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Allah ciptakan jin manusia dan manusia, jin dan manusia. Allah ciptakan jin dan manusia. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan mencipta. Maka ini mengharuskan agar mereka beribadah kepada Allah semata. Demikian. Ya'budun, dalam ayat ini, agar mereka beribadah kepadaku. Liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Maksudnya adalah mengesahkan aku di dalam ibadah. Demikian. Tidaklah ada seorang hamba yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, melainkan mengharuskan dirinya untuk mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, yaitu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah dikatakan seorang hamba itu bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala,
hanya dengan sekedar dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya, sampai dia juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tak akan bisa menjadi seorang yang bertauhid dengan benar bila hanya sekedar dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah. Keyakinan seorang hamba yang meyakini Allah, pengakuan seorang hamba yang meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, menciptakan segala sesuatu, mengatur jagat raya, menguasai alam semesta. Keyakinan seperti ini tidaklah mengharuskan seorang hamba tersebut memiliki tauhid yang benar sampai dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya zat yang diibadahi dan disembah, tidak yang lainnya. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Diarahkan semua ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita dapatkan bahwasanya orang-orang musyrik di zaman dahulu, di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka ini masih dikatakan musyrik. Padahal mereka ini mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat di dalam penciptaan. Bahkan mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta mereka, bahkan pencipta langit dan bumi. Namun mereka masih dikatakan sebagai orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat 87, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la in sa'altahum man khalaqahunna wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan sungguh bila engkau tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka inilah orang-orang musyrik, ya, siapakah yang telah menciptakan mereka? Maka mereka akan mengatakan, sungguh mereka akan benar-benar mengatakan Allah. Dalam surah Zukhruf ayat 9 Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Dan sungguh bila kalian tanyakan kepada mereka siapakah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, sungguh mereka akan mengatakan yang menciptakannya adalah zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Demikian pula Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 31, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang menguasai, yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan mengatakan Allah. Pengakuan mereka ini, Allah yang menciptakan diri mereka, menciptakan langit dan bumi, yang memberikan rezeki, yang menguasai pendengaran, penglihatan, menghidupkan dan mematikan, mengatur segala urusan. Mereka yakini Allah yang melakukan. Namun ternyata mereka ini masih dinyatakan oleh Nabi SAW sebagai orang-orang musyrik. Bahkan ya, Nabi SAW memerangi mereka dan tidak menjadikan pengakuan tersebut, keyakinan tersebut, ini menjadikan mereka itu menjadi orang-orang muslim. Demikian. Sampai mereka mengarahkan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Demikian. Dan mengarahkan ibadah itu kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak kita dapatkan di dalam Al-Qur'an, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya siapa saja yang menyangka bahwasanya tauhid itu adalah mengakui wujudnya Allah, Allah itu ada, mengakui bahwasanya Allah pencipta, ya, yang berwenang di alam semesta. Allah ini mengatur jagat raya, mengatur segala urusan, menguasai alam semesta. Maka ya, keyakinan seperti ini atau prasangka seperti ini merupakan ya bentuk kurangnya ya dia di dalam pengetahuan terhadap tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut bukanlah orang yang mengetahui tauhid secara hakiki. Tauhid di mana para rasul dahulu menyeru umatnya untuk melakukannya, untuk memenuhi ya tauhid tersebut, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dalam hal ini. Demikian. Jadi ini yang mesti kita ketahui. Tauhid bukan hanya di dalam ya tauhidur rububiyah, bukan hanya mengakui Allah itu ada, bukan hanya sekedar mengakui Allah Subhanahu wa taala itu mencipta, menguasai, merajai, mengatur segala urusan di alam semesta jagat raya ini. Bukan hanya ini. Kalau dia membatasi tauhid hanya seperti ini, sungguh ya, maka orang tersebut adalah orang yang tidak mengetahui tauhid, hakikat tauhid yang diseru ya oleh para rasul, utusan-utusan Allah yang menyeru, mengajak manusia kepadanya, kepada tauhid tersebut. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka mari kita belajar terus-seterusnya dalam masalah tauhid ini, ya. Tidak akan sempurna tauhid seorang hamba sampai dia mengenali tauhidu al-ibadah, tauhid uluhiyah, tauhid ilahiyah, demikian pula tauhid nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka siapa saja mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat di dalam ibadah, dalam rububiyah, yaitu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi dirinya untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Karena dia telah mengakui bahwa Allah penciptanya, pencipta segala sesuatu yang menjadi fasilitas hidup bagi dirinya, yang memberikan rezeki kepadanya, memberikan berbagai nikmat kepada dirinya. Maka wajib bagi dirinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Ya. Satu-satunya dia dan tidak mengarahkan ibadah tersebut kepada selainnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayu dzambi akbaru indallahi?" Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala
Maka Rasul mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala sementara Dia telah menciptakanmu. Lihat. Ini dosa besar. Ya. Dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjadikan ya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan lain selain Allah ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tahu ya Allah menciptakan kita. Kita arahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk dosa besar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi dan mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuki sesi soal jawab. Kita akan masuki sesi soal jawab. Assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya. Dahulu ketika SMA, saya kadang pernah berpikiran ngaco katanya, ya. Jadi ada satu keadaan, simpelnya saya berpikiran bahwa ada Rob selain Allah. Kemudian saya ceritakan rincian pemikiran tersebut kepada teman saya. Dan saya mengetahui bahwa hal tersebut salah. Namun dulu itu saya tidak mengetahui bahwa hal tersebut bisa membatalkan keislaman. Apakah karena hal tersebut Islam saya batal Ustadz? Dan bagaimana cara bertaubatnya? Apakah perlu syahadat kembali? Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan bahwasanya ada selain Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Rabb, ini merupakan bentuk kesyirikan tentunya. Dan ini adalah syirik akbar. Ya, syirik akbar. Tidak boleh kita meyakini ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meyakini ada yang bisa mencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi kita untuk meyakini bahwa ada penguasa di jagat raya ini. Dan tidak boleh bagi kita untuk meyakini ada ya pengatur ya segala urusan atau pengatur sebagian urusan di jagat raya ini, di alam semesta ini. Nah, ini merupakan bentuk kesyirikan dalam rububiyah, demikian. Nah, apabila memang ada Tuhan yang bisa demikian, maka tentunya Tuhan tersebut layak untuk disembah. Demikian, ya. Nah, ini merupakan bentuk kesyirikan dalam rububiyah. Nah, kalau apabila hal ini mengarahkan orang tersebut yang berkeyakinan seperti ini untuk mengibadahi selain Allah, maka orang tersebut pun jatuh kepada kesyirikan dalam uluhiyah. Nah, ini merupakan bentuk pembatal keislaman, betul, ya. Demikian. Walaupun seseorang itu ya menyampaikan dengan bercanda, tapi dia meyakini hal tersebut. Bila tidak ada keyakinan dalam dirinya, dia hanya mengucapkan hal tersebut, maka ini merupakan bentuk kesyirikan dalam lisan. Dan tidak boleh diucapkan demikian. Ya. Dan tidak boleh ya bercanda di dalam sebuah dosa. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah, ya. Apakah ini membatalkan keimanan, keislaman? Ya, ini bisa mengancam batalnya keislaman, keimanan. Namun apabila ini diketahui merupakan sebuah dosa, lalu orang tersebut bertobat dan tidak mengulanginya, maka ini merupakan sudah bentuk dia telah berlepas dari dosa tersebut. Bila sudah diakui ini sebuah kesalahan, ya, dan tentunya bila belum mengakuinya, maka bertobatlah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah harus bersyahadat lagi? Maka ya saya yakini bahwasanya orang yang melakukan demikian itu telah melakukan sholat. Dalam sholat itu dia telah bersyahadat. Apakah harus dipersaksikan? Maka tidak perlu dipersaksikan oleh orang banyak. Ya. Dan apabila dia bertobat hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan tersebut, maka itu sudah cukup. Ya.
Karena Allah adalah saksi atas segala sesuatu. Demikian, ya. Seperti itu. Dan sudah cukup ya dengan taubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi taubat maka berlaku bagi dirinya karena ini syarat-syarat taubat. Yang pertama adalah al-iqla', yaitu menjauhi, menghindarkan, melepaskan diri dari dosa tersebut. Kemudian yang kedua adalah ya an-nadam, yaitu menyesal atas dosa tersebut. Menyesal atas dosa. Itu merupakan bentuk kesyirikan, maka harus disesali. Kemudian baru al-azmu, bertekad untuk tidak mengulangi di waktu yang akan datang. Demikian. Kemudian berikutnya adalah mengiringi dengan kebaikan-kebaikan, ya, seperti itu. Oleh karenanya mari terus belajar tauhid, ya, tauhid dengan ya rinciannya dan penjelasannya. Demikian, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga sehat walafiat dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh. Amin ya rabbal alamin. Wa antum kadzalik. Mau tanya Ustadz, apakah dosa syirik diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika bertobat? Syukran Ustadz. Kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga merahmati dan melindungi Anda dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Seluruh dosa termasuk dosa kesyirikan, dosa kekufuran, maka bila ditaubati, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada rasulnya untuk mengatakan ya yatubullahu man taba. Allah Subhanahu wa taala ya menerima taubat orang-orang yang bertaubat kepadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya innallaha yatubu ala man taba malam yugharghir atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba-hamba yang bertaubat kepadanya selama ya belum nyawa berada di kerongkongan. Demikian. Atau dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang semakna dengan hal ini. Itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat siapa saja yang bertaubat kepadanya. Demikian. Kita dapatkan juga para umat atau orang-orang yang didakwahi oleh Nabi, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ya para nabi dan rasul terdahulu adalah mereka orang-orang yang jatuh ke dalam kesyirikan. Orang-orang yang jatuh ke dalam kesyirikan. Para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang masuk sebelumnya adalah ke dalam golongan al-musyrikun, orang-orang musyrik. Seperti contohnya Umar sendiri radhiyallahu anhu adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bertekad kuat ingin memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membunuh beliau serta memerangi agama yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Namun ketika Umar radhiyallahu anhu bertaubat, maka Allah menerima taubatnya, bahkan menjadikannya termasuk sahabat
Nabi SAW yang terdekat. Seperti itu. Jadi semua dosa, termasuk dosa-dosa besar, dosa terbesar, dosa kesyirikan, demikian pula dosa kekufuran, ya, maka bila bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat tersebut. Asalkan syarat-syarat taubat itu dipenuhi. Meninggalkan, ya, dosa tersebut. Apa saja bentuk dosanya? Menyesal, kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya. Lalu mengiringi dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan di waktu berikutnya. Demikian, ya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 48, demikian pula 116, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan kepadanya dan mengampuni dosa di bawah maduna, apa saja yang di bawah dzalika, itu dosa kesyirikan tersebut, liman yasha, bagi siapa saja yang dia kehendaki. Maksudnya dari ayat ini adalah ketika orang tersebut atau hamba tersebut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sembari membawa dosa-dosa itu. Bila dosa kesyirikan itu dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ditaubati, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa tersebut. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan kepadanya, yaitu bila dosa tersebut dibawa mati tanpa pernah bertobat darinya, maka Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut. Jadi ayat ini terkait dengan ketika bertemu dengan Allah tanpa bertobat darinya, dari dosa-dosa tersebut, dosa kesyirikan. Adapun dosa yang dibawa derajat kesyirikan, maka para ulama mengatakan tahta masyiatillah, itu dibawa derajat atau dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuninya, maka Allah akan mengampuninya dan tidak mengadabnya. Namun bila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk tidak mengampuninya, maka Allah akan mengadabnya. Inilah maksud dari firman Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa saja dari dosa-dosa yang duna dzalika, di bawah derajat kesyirikan itu, liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Demikian. Jadi dosa-dosa bila dibawa mati tanpa ditaubati, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sembari membawa dosa-dosa tersebut, maka dosa itu terbagi menjadi dua. Maksudnya begini, maka dirinci menjadi dua, ya, terbagi menjadi dua rinciannya. Bila dosa tersebut adalah dosa kesyirikan dan dosa kekufuran, yang tadi dibawa mati tanpa pernah bertobat darinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Seperti itu. Namun bila dosa-dosa lain yang berada di bawah derajat kesyirikan dan kekufuran, maka ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah menginginkan untuk mengampuninya, maka Allah ampunkan dan tidak akan diadab orang tersebut. Namun bila Allah Subhanahu wa taala berkeinginan untuk tidak mengampuninya, maka Allah akan mengadabnya sesuai dengan dosa tersebut. Demikian. Seperti itu maksud dari ayat ini. Demikian, ya. Semoga bisa dipahami. Wallahu taala a'lam. Baik, ini kita akan jawab pertanyaan, ada SMS ini. Namun ini pertanyaan kemarin, ya. Kemarin tidak sempat saya buka. Namun saya buka pertanyaan ini, ternyata setelah ditutup
kajian kita. Maka saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini, ya. Semoga ini bisa membawa manfaat bagi yang bertanya, demikian pula yang mendengar selain dari penanya. Demikian. Ustadz, bagaimana anak yang sudah dewasa namun tidak mau disuruh sholat? Apakah tidak diterima amal ibadah orang tuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz, karena anak tersebut tidak sholat? Baik, ya, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seorang anak yang melakukan dosa, maka apabila dosa tersebut ada peran serta orang tuanya di dalam kehadiran dosa tersebut bagi sang anak, yang dilakukan oleh sang anak, maka orang tua tersebut menanggung dosanya. Tapi tidaklah berakibat, ya, ketika seorang anak tidak sholat, maka seluruh ibadah orang tuanya, ya, ini menjadi tidak diterima. Ya, demikian. Perlu diketahui bahwasanya anak adalah tanggung jawab orang tua. Kewajiban orang tua adalah mendidik anak-anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenali, ya, perintah-perintah Allah, lalu anak pun diperintah untuk melakukannya dan membiasakannya, melatihnya untuk bisa melakukannya. Sebagaimana, ya, mengajarkan kepada anak, mengenalkan kepada anak larangan-larangan Allah, lalu, ya, melarang anak darinya. Seperti itu. Karena itu merupakan bentuk pelanggaran, ya, seperti itu. Dan dibiasakan anak-anak untuk menjauhi larangan-larangan tersebut. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW kita dapatkan, ya, mengajarkan kepada umat ini untuk mendidik anak semenjak dini. Terkait dengan masalah sholat secara khusus, Nabi SAW pernah mengatakan, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinina. Kata Nabi SAW, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinina. Kata Nabi SAW, dan pukullah mereka bila mereka melalaikannya ketika mereka berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah mereka, ya, antara mereka pada tempat-tempat tidur mereka masing-masing. Demikian hadis yang sahih. Nah, ini pengajaran tentang sholat. 7 tahun diperintahkan untuk apa? Diperintahkan orang-orang tua untuk mendidik dan membiasakan anak-anaknya, ya, untuk bisa sholat di usia 7 tahun, bahkan dalam bentuk perintah. Di usia 10 tahun baru diberikan hukuman bila melalaikannya. Demikian, seperti itu. Ini terkait dengan perintah. Terkait dengan larangan, Nabi SAW pernah, ya, mengajarkan kepada Hasan, salah seorang cucu beliau, ya, radhiyallahu anhu, ketika di usia masih kecil, yang Hasan ini, ya, mengambil makanan berupa kurma namun dari harta sedekah. Rasulullah SAW melarang dengan ya, keluarkan. Itu maksudnya itu adalah ungkapan untuk mengeluarkan, ya, sesuatu yang dimakan tersebut. Lalu Rasul mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwasanya kita, ya, dilarang untuk makan harta sedekah? Karena memang Rasulullah dilarang oleh Allah SWT, begitu juga keluarga beliau untuk makan harta sedekah. Demikian. Lihat, Rasul mengajarkan kepada, ya, anak-anak semenjak dini, melatih mereka untuk membiasakan meninggalkan larangan seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, semenjak dini. Nah, apabila hal ini
diabaikan oleh orang tua. Kewajiban mendidik anak semenjak dini ini diabaikan oleh orang tua. Dan anak-anak ternyata terbiasa untuk meninggalkan ketika di usia balighnya, meninggalkan sebuah perintah-perintah yang wajib bagi mereka karena ini diabaikan oleh orang tuanya. Begitu juga ternyata terbiasa melanggar larangan-larangan karena pengabaian orang tua. Maka orang tua menanggung juga dosa mereka. Karena ini merupakan bentuk apa? Man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamim syai'ah. Siapa saja yang mengajak membiarkan anak ini untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban dan membiarkan anak-anak ini untuk melanggar larangan-larangan, ini merupakan bentuk pengajakan, diabaikan hal seperti ini. Mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya. Demikian. Namun ternyata apabila orang tuanya tidak mengabaikan, orang tuanya mendidiknya, seterusnya, sesuai dengan porsinya, perintah-perintah, kewajiban-kewajiban dibiasakan anak ini untuk melakukannya. Larangan-larangan dibiasakan anak-anak ini untuk meninggalkan. Demikian. Larangan dicegah, perintah disuruh anak untuk mengerjakannya. Sesuai dengan porsinya. Seperti itu. Nah, ketika sudah dewasa, ternyata anak tersebut karena pengaruh lingkungan contohnya, ada faktor pengaruh lingkungan membuat anak ini meninggalkan kewajiban-kewajibannya atau melanggar larangan-larangan yang telah dilarang oleh orang tuanya, maka orang tua tidaklah menanggung dosa tersebut. La taziru waziratu wizra ukhra. Seorang pendosa tidak menanggung dosa orang lain. Seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana bila ternyata orang tua sadar ketika anak-anaknya ini telah dewasa, telah baligh, sadar tentang pendidikan, sadar akan kelalaian, tugas, kewajiban mendidik anak di waktu masih kecil. Maka untuk memutus dosa ini, maka kewajiban bagi orang tua adalah mendoakan kepada Allah untuk sang anak ini agar mendapatkan hidayah, petunjuk untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan, semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Yang kemudian kedua adalah memberikan teladan kepada anak tersebut. Dengan orang tua tersebut melaksanakan semua perintah dan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Memberikan teladan seperti itu. Demikian pula menjauhi larangan-larangan seperti itu. Teladan. Kalau laki-laki contohnya berarti dicontohkan oleh orang tua laki-laki untuk sholat ke masjid berjamaah, demikian dicontohkan. Demikian pula bila orang tua wanita tersebut punya anak wanita, maka dia mencontohkan dengan menutup auratnya ketika keluar rumah, dengan menutup dengan pakaian yang sempurna, demikian seperti itu. Demikian. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mendidik anak dengan mengajari anak, menasihati anak walaupun telah dewasa, namun tidak memberikan hukuman apapun, kecuali hanya sekedar mengingatkan, Ananda waktunya sholat. Setiap waktu diingatkan, Ananda waktunya sholat. Apakah tubuhmu telah kuat untuk menerima panasnya api neraka Saqar? Demikian. Dan seterusnya diingatkan. Sesungguhnya
api neraka itu lebih panas ketimbang panasnya ya ketika menggunakan pakaian yang menutup aurat. Katakan kepada anak wanita demikian, seperti itu. Nah, ini bentuk apa nasihat? Pertama, doakan. Kemudian berikan teladan. Kemudian yang ketiga adalah nasihatkan. Ingatkan terus anak tersebut. Berulang, lakukan ketiga hal ini seterusnya. Ini untuk memutus dosa. Karena kelalaian orang tua untuk memberikan pendidikan dan pembiasaan pelatihan ya untuk taat kepada Allah, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, demikian. Agar dosa tersebut tidak mengalir kepada orang tuanya. Seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun kalau seandainya orang tua tersebut sudah melakukan ketiga hal ini, namun sang anak berdasarkan pilihannya, kesadarannya, meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melanggar larangan-larangan, maka dosa ditanggung oleh sang anak itu sendiri, tidak orang tua. Demikian. Seperti itu. Kalau seandainya, katakanlah, anak tersebut meninggalkan kewajiban-kewajiban, demikian pula melanggar larangan-larangan, disebabkan kelalaian orang tua di dalam pendidikan, ya. Dan setelah dewasa, anak tersebut juga tidak dilakukan tiga hal ini. Tidaklah memberikan, tidak mendoakannya untuk mendapatkan hidayah, ketaatan. Begitu juga tidak memberikan keteladanan, juga tidak memberikan ingatan, memberikan nasihat kepada anak tersebut. Tidak dilakukan hal seperti ini. Maka, yang didapatkan oleh orang tua adalah dosa. Karena meninggalkan perintah dan kewajiban, begitu juga karena melanggar larangan. Tidaklah berakibat ya batalnya atau tidak diterimanya amal-amal soleh orang tuanya. Tidak berakibat demikian. Hanya saja orang tuanya bisa menanggung dosa sang anak tersebut. Karena ternyata orang tua memiliki peran serta di dalam kehadiran dosa-dosa itu yang dilakukan oleh sang anak. Demikian. Namun tidak berakibat kepada ya pengguguran atau pembatalan atau tidak diterimanya amal-amal soleh orang tua. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Tentunya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi, dibisikkan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para hadirin sekalian saya mohon maaf. Kepada para pemirsa, para pendengar, saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.